Astaghfirullahal qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا لا بدين وزهر الزاهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال فينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى والدعاء والتضرع وقراءة القرآن والصدقات الدافعة للبلاء والصلاة ويسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة ليسونه الله تعالى عن البلاء والآفات فإن من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة فإن كان البلاء مقدرا يصيبه لا محالة ولكن ييسره الله عليه ويرزقه الصبر ببركة الدعاء اللهم إلا إذا تعلم من النجوم قدر ما يعرف به القبلة وأوقات الصلاة فيجوز ذلك وأما تعلم علم الطب فيجوز لأنه سبب من الأسباب فيجوز تعلمه كسائر الأسباب فقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكي عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال العلم علمان علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin. Setelah kemarin diingatkan tentang ilmu yang wajib kita ketahui setiap dari kita, yaitu ilmu yang berkenaan dengan kita dan selalu, dan ilmu yang fardu kifayah yang terkadang kita butuhkan. Juga ada ilmu yang haram untuk kita pelajari, yaitu ilmu tentang prediksi atau ramalan. Maka kali ini beliau ingin menyampaikan kepada kita, bila memang ada kemungkinan terjadi hal yang tidak kita inginkan, nggak usah bingung, nggak usah resah. Yang harus kita lakukan itu, bagi kita orang mengaku orang Islam, orang yang beragama Islam, lebih fokus di seluruh waktu yang kita miliki menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu bingung tentang ilmu prediksi-prediksi, itu nggak perlu. Yang kita fokuskan waktu kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Quran, sedekah bisa mencegah bala, sholat. Ini semuanya gambaran ya kepada kita. Daripada kita buang waktu kita untuk mempelajari ilmu demikian, dan kita nggak bisa menghindari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik kita gunakan untuk berzikir, ibadah. Dan ada amalan dari Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul bala, as-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umur. Sedekah itu bisa menolak bala dan bisa memberikan keberkahan umur.
Kecuali kalau sudah ada balaknya, kalau kita bisa menghindar, kita menghindar, nggak bisa menghindar, sudah. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu yang kita miliki, daripada kita gunakan untuk mempelajari itu, gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macamnya, zikirkah, doakah, meminta kepada Allah, merintih kepada Allah. Al-Quran bisa dibaca. Kalau yang punya rezeki lebih, sedekah. Masih punya waktu longgar, yang memiliki kesenangan lebih dari sholat misalkan. Sisanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan. Mungkin bala akan terjadi itu karena perbuatan kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, terjadinya kerusakan di muka bumi ini, baik di lautan ataupun di daratan, ya masalahnya dari ulah tangan manusia itu sendiri. Sehingga mungkin itu kesalahan saya, seperti yang terjadi kepada, kalau nggak salah, Sayyidina Muhammad bin Wasi', ketika beliau itu dimintai orang-orang untuk doa agar turun hujan, karena lama sudah nggak hujan. Katanya Sayyidina Muhammad bin Wasi' dalam hatinya, mungkin nggak turun hujan ini gara-gara saya, kok bisa orang-orang ini minta doa ke saya. Jadi beliau merasa dirinya penyebab tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam salat istisqa, dalam khutbah istisqa pun di situ diajarkan untuk meminta ampun, karena mungkin Allah berikan tidak turunkan hujan karena kesalahan yang dilakukan. Kemudian minta keselamatan di dunia dan akhirat, al-afiyah. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu meminta, ya Allah, Allah marzuqni sabra. Ya Allah, kasih aku rezeki sabar. Maka Nabi mengatakan, idza sa'altumullaha fas'alul afiyah. Idza sa'altallaha fas'alil afiyah. Kalau kamu minta kepada Allah, minta afiyah, jangan minta sabar. Minta sabar berarti siap kena bala. Mestinya minta afiyah, selamat dari bala, baik di dunia dan di akhirat. Kalaupun kena, itu urusan lain nanti. Mintalah keselamatan, mintalah ampun kepada Allah agar Allah menjaga kita, menghindarkan kita, menjaga kita dari bala, dari malapetaka. Karena orang yang diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa berdoa, itu menjadi tanda bahwa Allah tidak akan melupakan doa tersebut, dan Allah akan mengijabainya. Walaupun nanti ada persyaratan-persyaratan yang lain, ya. Allah mengijabai doanya orang yang nggak makan makanan haram, yang doa tulus, akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi logika mudahnya itu nggak mungkin lah Allah itu memberikan kesempatan kita untuk berdoa tapi Allah nggak mau mengijabainya. Itu logikanya nggak masuk. Karena yang memberikan kesempatan, kemampuan kita untuk berdoa ya Allah. Nah, banyak loh, jangan kira orang itu doa itu gampang, jangan kira. Banyak dari orang-orang yang dekat kita nggak pernah minta kepada Allah, nggak pernah. Coba aja lihat ke masjid.
Berapa yang setelah salam langsung berdiri tanpa zikir, tanpa doa? Lihat aja. Yang pelincing-pelincing itu, lihat aja. Jarang mereka memanjatkan doa minta kepada Allah, yang jarang. Dan itu sampai dikatakan oleh para ulama dalam sebuah syair. Apa itu? Laulam turid, apa? Kalau engkau enggak pingin ya Allah, nailama arju, untuk aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan, ma alhamtani talaba, niscaya engkau enggak akan mengilhamkan aku, memberikan kesempatan aku untuk meminta. Allah kasih kita kesempatan untuk meminta, berarti Allah akan memberi. Allah berikan kesempatan kita untuk ibadah, berarti Allah akan memberikan kita surga. Kalau Allah nggak memberikan kesempatan kita untuk ibadah, ya memang Allah sempatkan kita untuk di neraka. Kan itu tanda-tandanya gitu. Itu diantara tanda-tandanya. Allah berikan kesempatan kita untuk berdoa, berarti Allah ingin mengijabahi doa kita. Nah, karena itu minta afiyah, minta maaf, ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dari bala. Namun ketentuan Allah tetap gak akan berubah. Fa in kanal bala'u muqaddaron, kalau memang harus terjadi bala itu mengenai kita, pasti yusibuhu la mahalata, pasti akan terjadi pada kita bala itu. Lah, kalau sudah seperti itu, bala itu kan sama-sama memang gak enak. Secara zahirnya sama-sama gak enak. Tapi bala itu ada dua. Ada bala berupa azab, ada bala berupa kasih sayang. Berarti kalau kita sudah minta kepada Allah afiyah, minta maaf kepada Allah, sudah banyak zikir, ibadah kepada Allah, kok tetap dapat bala, berarti itu tanda sayangnya Allah kepada kita. Balanya berupa ujian, bagaimana dia bisa meningkat dengan ujian tersebut. Bukan balanya itu menjatuhkan, menghinakan, menghancurkan, bukan. Memang harus kena, ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kok. Jangankan kita yang sudah minta kepada Allah kena, Nabi lo kena, berupa sihir, sakit, itu kan ujian dari Allah, bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu justru mengangkat derajat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Gangguan kafir Quraisy, loh, itu untuk menambah derajat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bala ujian itu dari Allah, tapi bentuk kasih sayangnya Allah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun kalau sudah memang kita harus mendapatkan bala itu, ketika kita sudah meminta kepada Allah, kita bersedekah, kok tetap kena? Walakin yuyassiruhullahu alaihi wa yarzuquhu sabra bi barakatid du'a. Namun Allah ringankan bala itu kepada dia, dan Allah kasih dia sabar. Jadi balanya mungkin tetap besar ya, tapi dia merasa itu kecil. Itu diberi oleh Allah kekuatan ya. Jangan kira hebat saya, enggak. Itu Allah berikan atas apa yang telah kita lakukan dari kebaikan. Karena kadang kita sudah sodako, si tabrakan. Jangan lihat tabrakannya itu, kok aku sodako si tabrakan. Loh, memang mau nggak mau kita terjadi itu. Cuman lihat kondisinya, kita bisa menghadapinya dengan santai, tenang. Kemudian kalaupun lukanya biasa-biasa saja. Kalau terkadang bahkan nggak luka, padahal logikanya, bentuk kendaraannya, hancurnya itu nggak masuk akal, dan itu terjadi. Walidi itu pernah kebiasaan ya, kalau sudah mau keluar itu wudhu sodako dari dulu. Ini cerita sudah 20 tahun lebih.
Mungkin sudah 30 tahunan. Naik mobil itu tabrak pas bagian sopir, pas posisi di sopir. Pas. Kalau dilihat mobilnya mati. Mati sudah. Sampai kabar itu sudah sampai di Pasuruan, sampai umiknya dengar, takut umiknya dengar kabar itu, sudah sampai di Pasuruan soalnya kabarnya di telepon duluan. Ma, aku kecelakaan tapi aku gak apa-apa. Kalau dilihat mobilnya mati. Kalau dilihat dari mobilnya mati, loh. Ini tetap tabrakan, musibah enggak? Duwe metu. Minimal kan dandani mobil. Tapi Allah berikan diringankan oleh Allah Subhanahu. Dan ini banyak terjadi. Mungkin kita juga ngerasakan. Tapi kadang nggak sadar gitu dok. Karena itu Sayyidina Umar mengatakan apa? Ketika aku diuji oleh Allah dengan ujian, aku bersyukur di situ. Karena 4 hal. Di antaranya apa? Allah bisa memberikan bala itu lebih dari ini, tapi Allah kasih hanya ukuran segini. Sehingga aku bersyukur atas hal itu. Lah, terkadang balanya tetap besar, tapi Allah tenangkan hati kita sehingga kita nganggap alas biasa. Dan kita mampu untuk sabar. Itu berkat doa yang kita ucapkan, sedekah yang kita keluarkan, ibadah kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang betul ada ilmu dari ramalan, prediksi atau ilmu perbintangan lah secara umum. Itu ada yang bahkan wajib untuk kita pelajari, yaitu ukuran sekiranya kita bisa tahu arah kiblat. Nah kan nggak sembarangan ya, ada ilmunya. Kiblate kono, kondi wis kono wis iso. Kita yang di daerah kita sudah tahu. Coba kita naik kapal di laut. Ero kiblat endi? Matahari di kono wis. Elo matahari ya, kok nyembah matahari, kiblatmu matahari ya. Matahari itu ada masyarik, ada maghrib. Tempat terbitnya di mana, tempat terbenamnya di mana, itu berpindah-pindah setiap hari. Nggak bisa dijadikan patokan kiblat, nggak bisa. Kalau ilmu untuk mengetahui kiblat bisa dengan matahari. Begitu juga mengetahui waktunya sholat. Ilmu untuk mengetahui waktunya sholat sama, itu ilmu perbintangan. Oh, waktunya subuh dengan seperti ini, waktunya zuhur, waktunya asar, seperti itu. Ya kita kan terima azan. Nah kalau kita di daerah yang nggak ada azan, ada jam, nggak bisa mengandalkan itu terus, harus tahu ilmunya. Walaupun ini hukumnya fardu kifayah, ya pokoknya ada yang sudah tahu, selesai, sudah cukup. Lah itu nggak masalah, fayajuzu dzalik, boleh kita mempelajari ilmu tersebut, karena menjadi wasilah untuk melakukan kewajiban. Adapun mempelajari ilmu tentang kedokteran, kesehatan, maka ini diperbolehkan, fayajuz. Karena ilmu kedokteran itu adalah sebab daripada sebab-sebab untuk mencari kesehatan, menjaga kesehatan. Kita sakit, kan harus kita berusaha untuk sembuh. Duduk sakit iki takdir, engko lek luwe takdir luwe wis aja mangan. Nah makan itu kan sebab kita untuk terhindar dari lapar lagi. Sakit berobat itu berusaha, bukannya menyembuhkan obatnya, bukan dokternya, bukan. Sebab kita untuk mencari kesembuhan. Itu boleh, nggak ada masalah. Fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab. Seperti kita kerja, boleh kita mencari ilmu
tentang kesehatan karena menjadi sebab untuk melakukan berbagai ibadah. Dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berobat ketika sakit, berobat Nabi. Para sahabat berobat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berobat ketika sakit. Itu menandakan bahwa boleh mempelajari ilmu berobat, itu boleh. Dan diceritakan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau itu mengatakan ilmu itu ada dua. Ada ilmu fikih untuk urusan agama, ada ilmu kesehatan pengobatan untuk tahu keadaan kita, badan kita. Haji itu butuh, di antara syaratnya adalah kesehatan. Sehat, kalau sakit boleh diwakilkan nanti. Kalau enggak mampu ya sudah, enggak bisa bayar orang untuk menghajikan dia badal, ya enggak wajib. Artinya kesehatan itu dipentingkan dalam syariat, sehingga mempelajarinya pun diperbolehkan. Adapun sisanya itu yang lebih dari kebutuhan, bulughatu majelis itu. Jadi majelis ya kalau kita sudah pelajari ilmu fikih, sudah tips sudah. Selain itu, kalau memang bukan ilmu yang haram untuk kita pelajari, ya boleh kalau memang kita memiliki waktu kosong. Tapi lebih baik digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat untuk kita, yang bisa mengobati kita, hati kita, menjadikan kita hamba-hamba yang soleh, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin muslimin al-Fatihah.